kita lanjutkan ke bab 8 ya. Nah, bab 8 di sini kita akan masuk ke application the cost of taxation. Nah, kita sempat membahas tentang pajak ya sebelumnya ketika kita membahas elasticity. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang pajak. Oke. Nah, application the cost of taxation ya. Welfare economics is the study of how the allocation of resource affect economic well-being. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya. Welfare economic itu intinya adalah alokasi resource yang mempengaruhi economic well-being. Nah, kita juga tahu bahwa buyers and sellers mereka mendapat benefit dari berpartisipasi di pasar. Nah, equilibrium di pasar itu dia memaksimalkan total welfare of buyer and seller. Oke. Nah, kalau begitu maka bagaimana pajak itu mempengaruhi economic well-being dari buyer sama seller. Nah, jadi bagaimana market partisipan itu well-beingnya akan berubah kalau misalnya kita mengenalkan konsep pajak di sini ya. Nah, it doesn't matter whether tax on good is levied on buyers or seller. The price paid by buyers rises and the price received by seller falls. Nah, jadi tidak terlalu berpengaruh ya apakah sebetulnya pajaknya itu dibebankan kepada si pembeli atau kepada si penjual, karena outcome-nya nanti akan selalu harga barang yang dibayarkan oleh pembeli itu naik dan uang yang diterima oleh penjual itu akan turun. Oke. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya pakai kurva ya. Jadi sumbu Y kita punya price seperti biasa, sumbu X kita punya quantity, kita punya demand sama supply di sini. Nah, kita punya harga awalnya adalah yang saya warnai kuning ini, price without tax. Saya tarik garis ya. Nah, ini adalah harga equilibrium, quantity without tax. Ini juga harga, ini adalah quantity equilibrium. Nah, kalau misalnya ada tax, maka yang akan terjadi adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli itu akan naik. Sedangkan harga yang atau uang yang diterima oleh penjual itu dia akan turun. Nah, ini yang saya beri garis ini sepanjang ini itu adalah size dari teksnya. Jadi selisih antara harga yang dibayarkan oleh pembeli dengan harga yang diterima oleh penjual ini adalah besarnya pajak. Oke. Nah, sekarang karena adanya pajak, maka quantity-nya juga berubah. Sekarang quantity dengan pajak itu lebih kecil daripada quantity sebelum adanya pajak. Nah, harga yang dibayar oleh pembeli itu yang ini, harga yang diterima oleh penjual itu adalah yang ini. Oke, kita bisa lihat quantity-nya turun. Nah, oke. Kita belum masuk. Oke, nggak apa-apa, nanti aja kalau gitu. Nah, saya lanjutkan dulu ya. A tax place wedge between price buyer pay and the price sellers receive. Because of this tax wedge, the quantity sold falls below the level it would be sold without tax. Nah, jadi quantity sold-nya ini turun ya. The size of the market for that good shrinks. Oke. Nah, kita juga bisa menghitung tax revenue di sini. Tax revenue ini adalah pendapatan dari pajak, ini untuk pemerintah ya. Jadi tax revenue itu adalah T, size of the tax dikali quantity of goods sold. Nah, jadi T dikali Q ya. Itu adalah government tax revenue. Oke. Jadi kalau pakai ilustrasi yang tadi, maka kotak yang warna pink ini, nah ini adalah tax revenue ya. Jadi size of tax-nya itu adalah bagian yang panjangnya ini, sedangkan lebarnya ini adalah quantity sold. Quantity with tax kan ini ya, quantity sold. Oke. Nah, di sini
kita notice bahwa kita punya segitiga ya di sini. Kita punya segitiga. Nah, sebetulnya bagian dari segitiga ini apa? Nah, mari kita bahas. Nah, tadi kita punya harga sebelum tax itu P1 di sini. Nah, untuk di P1 kita punya Q1, quantity sebelum tax. Terus setelah adanya tax, kita punya harga yang dibayarkan oleh pembeli atau PB dan juga harga yang diterima oleh penjual atau PS. Nah, di antara PB sama PS ini adalah tax. Lalu kita punya segitiga C sama E. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa daerah B sampai daerah D ini adalah tax revenue ya. Ini adalah tax revenue. Nah, lalu daerah C sama E ini daerah apa? Nah, ini adalah daerah yang disebut sebagai deadweight loss. Ya, deadweight loss. Deadweight loss is the fall in the total surplus that result from market distortion such as tax. Nah, jadi ini adalah deadweight loss. Nah, jadi deadweight loss itu apa? Itu adalah perubahan dari total surplus yang ada di pasar. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang consumer surplus sama producer surplus kan. Nah, maka kita coba lihat lebih lanjut di sini ya. Nah, berdasarkan gambar yang ini aneh ya, jadi tabelnya di sini tapi gambarnya jauh di sini. Nah, jadi berdasarkan gambar yang itu, mari kita lihat di gambarnya langsung aja biar nggak bingung ya. Ini saya hapus dulu ya, nanti akan saya isi lagi. Nah, di gambar ini kita bisa lihat kalau pas belum ada apa namanya, belum ada teks, itu kita punya consumer surplus itu adalah daerah sini ya kan. Jadi ingat, consumer surplus itu adalah daerah di bawah demand curve, di atas price. Nah, maka consumer surplus awalnya gini aja, saya hapus dulu ya. Nah, jadi consumer surplus awal itu sama dengan daerah A, B, C. Oke, dan producer surplus awalnya itu adalah daerah yang di bawahnya harga tapi dia di atasnya supply curve. Nah, jadi producer surplus yang awal itu adalah DEF. DEF. Nah, setelah kita perkenalkan tax, jadi setelah adanya pajak, kita notice bahwa sekarang daerah B sama D ini hilang. Karena daerah B sama D ini menjadi tax revenue. Oke. Nah, kalau misalnya daerah B sama D ini belong to pemerintah, jadi ini kan jadi keuntungannya pemerintah, revenue-nya pemerintah, maka sekarang consumer surplusnya itu berubah ya. Consumer surplus yang baru itu adalah daerah ini, daerah A saja. Begitu juga dengan producer surplus yang baru itu adalah yang ini, daerah F saja. Karena ingat ya, producer surplus dia di bawahnya harga, di atasnya supply curve. Consumer surplus di bawahnya demand curve, di atasnya harga. Nah, maka producer surplus yang kedua yang setelah ada pajak itu cuma daerah F saja. Nah, lalu kita punya segitiga CE kan. Segitiga CE yang warnanya pink ini adalah deadweight loss, atau ini adalah daerah yang hilang, ini welfare yang hilang. Oke. Jadi kita punya deadweight loss itu sebagai daerah CE. Nah, inilah jadi kalau misalnya Anda ada tax, itu memang akan ada welfare yang hilang. Karena sekarang alokasi resource-nya itu sudah tidak efisien lagi seperti tadi. Ya. Terbukti dengan kuantitinya di sini turun. Kuantiti terjualnya atau kuantiti dimintanya ini turun. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi si CE ini adalah deadweight loss atau welfare yang hilang. Nah, jadi dia ini adalah perubahan surplus. Ini yang mendistorsi pasar ya.
Ini adalah surplus consumer yang hilang itu adalah yang C, surplus produser yang hilang itu adalah yang E. Oke. Deadweight loss. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Silahkan dibaca sendiri lagi. Oke, yang berikutnya how a tax affect market participants. Nah, the change in the total welfare includes change in consumer surplus, change in producer surplus, and change in tax revenue. The losses to buyer and seller exceeds the revenue raised by government. Nah, jadi bisa aja loss-nya buyer sama seller itu lebih besar daripada revenue yang didapat oleh pemerintah. This fall in total surplus. Nah, jadi penurunan total surplus tadi itu kita sebut sebagai deadweight loss atau DWL ya. Nah, deadweight loss sebentar. Oke. Deadweight loss and the gains from trade. Tax cost deadweight loss because because they prevent buyer and seller from realizing some of the gains from trade. Nah, jadi gains from trade di sini itu jadi hilang ya atau berkurang karena adanya deadweight loss. Nah, ini si segitiga ini yang saya sebut deadweight loss tadi itu juga boleh disebut sebagai loss gains from trade. Nah, jadi total surplus itu sebetulnya adalah gains from trade ya, baik consumer surplus maupun producer surplus itu adalah gains from trade. Tapi karena adanya tax, jadi ada yang hilang. Oke. Jadi itu adalah loss gains from trade. Nah, determinants of the deadweight loss. Nah, jadi apa saja yang menjadi penentu deadweight loss atau apa saja yang mempengaruhi deadweight loss. What determines whether the deadweight loss from a tax is large or small. Nah, jadi apa yang menjadikan deadweight loss dari tax tadi itu besar atau kecil. Nah, yang pertama, the magnitude of the deadweight loss depends on how much quantity supplied and quantity demand respond to the change in price. That in turn depends on the price elasticity of supply and demand. Nah, lagi-lagi kita kembali ya ke konsep elastisitas. Jadi karena tax itu akan mempengaruhi price. Nah, jadi kan gini ya, tax itu akan mempengaruhi price dan price ini eventually akan mempengaruhi quantity demanded dan quantity supplied. Nah, yang menentukan respon dari quantity demanded and quantity supplied ini adalah elastisitas, baik elastisitas demand maupun elastisitas supply. Oke, nah mari kita lanjutkan. Nah, mari kita lihat kasusnya untuk masing-masing kasus ya. Kasus yang pertama adalah untuk inelastic supply. Nah, jadi kita punya supply yang inelastik di sini. Kalau misalnya supply-nya itu inelastik, maka deadweight loss of tax is small. Jadi kalau supply-nya inelastik, deadweight loss-nya itu cenderung lebih kecil. Oke. Nah, kalau misalnya supply-nya itu elastik, maka deadweight loss-nya itu cenderung lebih besar. Oke. Berikutnya, kalau inelastic demand gimana? Nah, kalau inelastic demand maka deadweight loss-nya itu cenderung lebih kecil. Lalu kita lihat yang elastic demand, kalau demand-nya itu elastik, maka deadweight loss-nya itu cenderung besar. Nah, dari sini sudah bisa diambil kesimpulan kan bahwa semakin elastik ya, baik demand maupun supply-nya di sini, maka deadweight loss-nya akan semakin besar. Nah, kenapa demikian? Kita sudah bahas bahwa ketika demand atau supply itu dia elastik ya terhadap harga. Nah, maka ketika harga berubah itu responnya itu besar, magnitud responnya itu besar. Sehingga kalau di sini harganya itu berubah karena tax, nah maka nanti deadweight loss-nya juga jadi lebih besar. Oke. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan the greater the elasticities of demand and supply,
the larger will be the decline in equilibrium quantity and the greater the dead weight loss of a tax. Oke. Nah, ini ada beberapa argumen ya di sini yang bisa kita bahas. Dead weight loss and tax revenue as tax vary. Nah, the dead weight loss debate. Some economists argue that labor tax are highly distorting and believe that labor supply is more elastic. Jadi ada sekelompok ekonom itu yang mengatakan bahwa labor tax itu sangat distorting ya, karena labor supply itu dia cenderung elastik. Now, some example of workers who may respond to incentive, workers who can adjust number of hours they work, families with second earners, elderly who can choose when to retire, and workers in the underground economy. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan labor tax, nah jadi tax yang dibebankan ke pekerja ya. Jadi labor supply ini sebetulnya dari sisi pekerjanya. Kalau labor demand itu dari sisi perusahaan yang mau meng-hire. Nah, jadi dikatakan bahwa labor tax itu dia sangat distorting karena apa? Karena labor supply itu elastik. Nah, kenapa labor supply itu dikatakan elastik? Nah, karena workers itu dia bisa mengadjust ya, sebagian workers ya, itu dia bisa mengadjust berapa jam mereka mau bekerja. Jadi misalnya karena ada labor tax, maka adjustment di number of hours they work ini mungkin besar. Lalu juga kalau misalnya si pekerja tersebut itu punya pekerjaan kedua, nah bisa aja dia terus pindah ke pekerjaan keduanya. Jadi substitusi ya di sini konsepnya. Nah, berikutnya adalah elderly yang mereka bisa pensiun kapan saja dan juga bekerja di underground economy atau illegal activity. Oke. Nah, with each increase in the tax rate, the dead weight loss of the tax rises even more rapidly than the size of the tax. Nah, jadi kalau Anda menaikkan tax rate atau tingkat pajaknya, nah ini kenaikan dead weight loss-nya itu akan lebih tinggi dan lebih cepat daripada kenaikan pajaknya itu sendiri. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini adalah contoh kasus di mana pajaknya itu kecil, jadi small tax. Nah, small tax dari awalnya. Oke, ini saya buat ada ini misalnya. Jadi ini misalnya P star ya, ini P yang pertama, ini Q star. Nah, terus karena ada tax, sekarang di sini adalah harga yang dibayar pembeli, ini harga yang diterima penjual. Nah, tax revenue-nya itu adalah yang biru ini, dead weight loss-nya kecil ya, cenderung kecil, segitiga warna merah muda ini. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya medium tax, Anda naikkan lagi tax-nya, nah maka tax revenue-nya ini memang akan nambah ya, tapi dead weight loss-nya itu penambahannya lebih besar. Jadi tax revenue-nya nambah dari sini ke sini, ini masih lebih kecil daripada penambahan dead weight loss dari sini ke sini. Oke. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda tinggikan kembali tax rate-nya, jadi ditinggiin lagi lebih tinggi. Nah, ini bisa dilihat sekarang tax revenue-nya itu cuman segini, sedangkan dead weight loss-nya itu besar sekali. Nah, inilah kenapa kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati dalam menentukan tax rate karena akibatnya itu adalah loss in welfare. Ini kan sebetulnya welfare yang hilang kan, welfare pembeli sama penjual yang hilang karena pasarnya telah terdistorsi oleh pajak. Nah, bisa dilihat bahwa welfare yang hilang di sini sangat besar. Oke. Nah, for small tax revenue is small. It's true ya. For small tax revenue is small. As the size of the tax rises, the revenue grows. Jadi kalau tax rate-nya naik, ya tax revenue-nya juga naik. Tapi ketika size of the tax continue to rise, the tax revenue falls because the higher tax reduce the size of the market. Nah, jadi sebetulnya jadi kalau Anda naikin tax rate dari yang kecil
Anda naikin dikit-dikit gitu ya, itu memang revenue-nya akan naik, tapi nanti pada titik tertentu itu nanti revenue-nya itu akan turun. Kenapa? Karena semakin tinggi pajak itu size of the market-nya itu akan semakin kecil. Karena apa? Karena nanti banyak pembeli sama penjual yang nggak bisa bertahan di pasar. Pembeli yang tidak bisa meng-afford, jadi dia nggak sanggup untuk membayar harga setelah pajak, ya dia nggak akan beli di pasar itu, dia akan terlempar dari pasar. Begitu juga produser yang dia tidak bisa memproduksi di harga yang harga yang PS yang di bawah ini, dia juga akan terlempar dari pasar. Oke. Maka jadi itu ya, tax rate itu semakin tinggi, nanti tax revenue-nya juga semakin tinggi, tapi pada titik tertentu semakin tinggi tax rate, nanti tax revenue-nya itu akan turun. Kalau digambarkan di kurva itu seperti ini. Jadi misalnya Y-nya ini adalah tax rate, X-nya adalah tax revenue. Nah, ini sebetulnya gambarnya seperti ini. Jadi dia akan naik, tapi di satu titik, nah dia akan turun. Nah, harusnya tax rate yang ideal itu di mana? Yang di sini. Jadi di peak-nya. Jadi sebelum slope-nya itu jadi negatif. Ini kan slope-nya negatif, ini slope-nya positif. Nah, ini waktu tax rate itu naik, revenue itu juga naik. Tapi terus di sini, tax rate-nya kalau misalnya masih mau dinaikin itu revenue-nya dia udah turun. Oke. Oke. Oh, kayaknya ini saya kebalik deh sumbunya. Ini harusnya adalah tax rate. Nah, yang sebelah sini harusnya tax revenue. Oke. Tax revenue. Nah, seperti ini ya. Jadi tax revenue-nya yang di sini, tax rate-nya yang di sini. Oke. Nah, ini deadweight loss sama tax size ya. Nah, jadi semakin besar tax size-nya, deadweight loss-nya juga semakin besar di proporsi yang lebih besar daripada tax size-nya. Oh, rupanya ada lever curve. Nah, jadi tadi di sini ini yang saya gambar namanya adalah lever curve, ternyata sudah diilustrasikan di sini. Nah, ini revenue dari tax ya, tax revenue ini disebut sebagai lever curve. Jadi tax revenue itu dia nanti kalau tax size-nya itu dinaikin terus di titik tertentu, ketika tax size-nya dinaikin terus, revenue-nya itu akan turun. Oke. Seperti tadi, titik yang paling efisien untuk tax rate itu yang ada di puncak, ya. Nah, as the size of tax increase, deadweight loss quickly gets larger. Ini sudah dibahas tadi. By contrast, tax revenue first rise with the size of tax, but then as tax get larger, the market shrinks, so much tax revenue starts to fall. Oke, berikutnya case study, the lever curve and supply side economics. The lever curve depict the relationship between tax rate and tax revenue. Supply side economics refers to the views of Reagan and Laver, who proposed that a tax cut would induce more people to work and thereby have potential to increase tax revenue. Jadi di sini si lever curve ini dia itu adalah pandangannya Reagan sama Laver ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita ada tax cut, nah itu nanti orang akan lebih willing untuk bekerja. Oleh karena itu potensial dari increase tax revenue itu lebih besar. Oke, jadi sebetulnya intinya kalau mau ngasih tax rate itu kita harus kira-kira, jangan sampai terlalu tinggi sampai mendiscourage pasar. Makanya mereka mengusulkan adanya tax cut supaya tidak mendiscourage pasar, ya. Oke, ini summary, bisa dibaca sendiri ya summary-nya. Itu saja untuk bab ini. See you in the next chapter.